Arif Trader FX ini ikutan gabung lewat TikTok ya, dan kasih respon bahwa wah ini kayaknya jadi seru nih ketika ngobrol tentang sains yang dikaitkan dengan spiritual. Memang ya, dikatakan juga nih sama Arif, masalahnya kalau sains itu dikaitkan dengan spiritual ini bisa menghilangkan esensi sains itu sendiri. Ya, ya disitulah tantangannya. Tapi bagaimanapun juga ya, pada akhirnya sains Barat itu pada akhirnya mencoba menengok masalah-masalah kehidupan ini dari dua sisi itu gitu loh ya. Apakah itu akan menjadi sebuah dunia yang akan menjadi saling bertentangan? Kita tunggu saja. Adin Wahid juga ikutan gabung. Terima kasih malam hari ini ya di TikTok, dan saya tunggu juga respon Anda di 0855420912. Ditunggu ya, dan saya akan melanjutkan pembacaan saya atas buku karya dari Kazuo Murakami, Switch on Switch off, mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Ini buku terbitan Mizan ya. Oke. Sebab berikutnya, sudut pandang yang menyatakan kehidupan dan alam saling terkait. Halo Vito, yang lagi di Jakarta juga ya. Oke, sudah siuman? Atau masih bekerja nih? Oke. Selain sifat luas, kehidupan juga kaya akan sifat berantai yang kontinu. Dengan kata lain, kehidupan memiliki sifat keterkaitan yang sangat kuat. Contohnya lagi-lagi adalah gen. Tidak ada satu kehidupan pun yang terlahir sendirian. Organisme apapun memiliki orang tua yang melahirkannya. Orang tua tadi pun terlahir dari orang tua yang lain. Dia pun juga punya orang tua lagi, terus dan terus. Seperti menelusuri balik proses pembelahan sel. Jika kita menelusuri balik nenek moyang kita akan mengerti bahwa satu makhluk hidup saja memiliki warisan dari banyak sekali makhluk hidup lain yang tak terbayangkan jumlahnya. Ini bisa kita sebut dengan hubungan vertikal antar makhluk hidup. Di sisi lain, semua makhluk hidup memiliki gen sebagai milik bersama. Ini adalah hubungan horizontal antara makhluk hidup. Ini karena jika kita lihat pada tataran gen, bakteri, lumut, serangga sampai manusia, dan segala macam hewan dan tumbuhan, semuanya memiliki kode gen yang terdiri atas 4 buah huruf kimiawi yang sama. Oleh karena itu, perbedaan genom atau informasi genetik antara manusia dan simpanse hanyalah 3,9%. Bahkan kalau kita bandingkan dengan antara padi dan manusia, kita memiliki 40% kesamaan. Semua makhluk hidup saling terhubung secara horizontal dengan gen sebagai porosnya. Karena itu, jika tak ada makhluk hidup lain, satu makhluk hidup tak akan bisa hidup. Sebagai buktinya adalah rantai makanan dalam ekosistem. Kehidupan tak dapat berjalan sendirian. Kita tak dapat mempertahankan hidup jika kita tak memasukkan makhluk hidup lain ke dalam diri kita. Kehidupan yang dimakan dan memakan semuanya saling terhubung. Meskipun dalam hubungan saling memakan seperti itu, kehidupan tetap saling membantu. Meskipun putik dan benang sari berada dalam bunga yang sama, untuk melestarikan keturunan tetaplah sulit. Saat burung, serangga, atau angin menjadi perantara, barulah ia bisa lestari dan meluas. Sebagai gantinya, burung dan serangga mendapatkan nutrisi dari bunga. Ini adalah kegiatan saling membantu satu sama lain, membantu sesama makhluk hidup. Seorang ahli bedah yang juga aktif bersuara di masyarakat, Takeshi Yoro, memberikan pandangan yang sangat tajam dan esensial mengenai keterkaitan makhluk hidup ini. Profesor Yoro meminta kita untuk memastikan ulang bahwa dunia adalah diri kita. Di antara makhluk hidup, hanya manusia yang berpikir bahwa dia adalah sesuatu yang terpisah dari sekeliling atau dari dunia. Saya memandangi lautan. Saya menengadah, memandangi langit.
Pada saat seperti ini, manusia mengambil jarak sebelum berinteraksi dengan laut dan langit yang dia anggap merupakan sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Khususnya di dunia barat, manusia sebagai subjek posisinya lebih tinggi daripada alam yang posisinya adalah objek. Bisa dikatakan, pemikiran bahwa demi kenyamanan hidup manusia, kita boleh mengubah atau merusak alam berasal dari sikap ini. Akan tetapi Profesor Yoro menyebutkan bahwa sebenarnya pada dasarnya alam dan manusia tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang terpisah. Karena manusia juga bagian dari alam. Keduanya adalah kehidupan yang terkait satu sama lain. Alam dan manusia adalah hal yang sama. Karena itu Profesor berkata, dunia adalah diri kita. Oleh karena itu, ruang di sekeliling kita sebenarnya adalah kita. Kita dan lingkungan adalah sama. Diri kita adalah bagian dari lingkungan. Diri kita adalah lautan, juga adalah langit, juga adalah hutan, dan juga adalah sawah. Tentu saja, padi yang tumbuh di sawah juga adalah kita. Padi berbuah di sawah, dan kita memakan beras yang terbentuk dari padi itu. Dengan kata lain, beras menjadi satu bagian dari kita. Dengan demikian, beras adalah salah satu hal yang menanggung hidup kita, dan sawah yang melahirkan beras itu juga bagian dari kita. Kita tak bisa memisahkan manusia dan alam, dunia dan diri kita, karena kita terhubung melalui kehidupan. Bisa dikatakan bahwa pemikiran ini dapat secara alami diyakini oleh orang Jepang. Mengapa demikian? Karena orang Jepang merupakan bangsa yang hidup dengan cara yang berpikir bahwa diri kita adalah bagian dari lingkungan, bahwa alam dan manusia saling terkait dan sebenarnya merupakan satu kesatuan kehidupan. Bentuk lingkungan seperti Satoyama, atau secara literal disebut desa di kaki gunung, merupakan hasil dari pandangan atas alam dan pandangan hidup khas orang Jepang ini. Satoyama merupakan wujud alam yang sebenarnya, tetapi sedikit saja ditambahkan sentuhan manusia. Ini merupakan lingkungan pertengahan yang menyatukan secara harmonis antara alam dan buatan manusia. Orang luar negeri mungkin akan mengatakan bahwa di Satoyama, walau sedikit, tetap saja ada campuran tangan manusia terhadap alam. Tetapi karena hanya sedikit diolah manusia, kita bisa pastikan bahwa keanekaragaman hayati di situ terjaga. Tanpa menundukkan alam seperti orang-orang barat, orang Jepang dari dulu hidup berdampingan dengan alam. Tanpa merusak lingkungan alam, kita membuat manusia tinggal di situ dengan lebih mudah. Rasa sensitif yang dimiliki orang Jepang melahirkan di lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Mengapa orang Jepang bisa membuatnya menjadi mungkin? Karena orang Jepang tahu betul dalamnya kehidupan, tahu betul keluasan dan keterkaitan dalam kehidupan. Kehidupan bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Leluhur kita menyadari hal itu dengan baik. Orang Jepang harus membangkitkan DNA hati Jepang itu pada zaman modern ini. Mari kita gunakan tragedi bencana gempa besar menjadi kesempatan untuk mengubah hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wow, kalau kita cermati ya benar-benar apa yang ditulis oleh Kazuo Murakami, keren banget nih. Ini sesuai sebenarnya kalau di kita ya sudah ada ajaran itu mengenai jagat gede dan jagat cilik. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dan di dalam diri manusia ya, di dalam tubuh manusia ada jagat yang luar biasa, tak terlampaui. Mas Nathan penerjemah sudah gabung di Semarang, tukang ojek lagi deres ya. Iya, betul. Mai juga, Kaca Ilzam juga ya. Terima kasih di TikTok. Dan saya sapa juga yang sudah bisa yang bergabung melalui WhatsApp di 0855420912.
Ada Pak Abbas di Comal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikutan kuliah sains nih agar mendapat banyak wawasan tentang kehidupan yang semuanya berkaitan dan saling membutuhkan. Begitupun alam. Kalau kita menyakitinya, maka alam pun akan menyakiti kita tanpa memberi tanda. Sebenarnya kalau saya sih mengatakan bahwa alam itu tidak pernah menyakiti kita ya. Kitanya sih yang kadang-kadang nggak tahu diri. Nah, ini yang menarik. Kemarin saya baru saja baca satu Indra S. Saputra ya, ikutan gabung. Terima kasih. Kemudian saya baca status seorang kawan yang mengatakan bahwa sebenarnya alam tidak pernah marah pada kita. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu tentang tentang mengingatkan kepada manusia bahwa ada yang tidak beres di dalam diri manusia, di dalam sistem yang dibikin oleh manusia, yang di situ praktik dari budi pekerti itu diuji. Benar nggak manusia, terutama yang punya kuasa, itu masih menjaga dan melestarikan budi pekerti itu tadi, yang keluhuran budi pekerti itu tadi, atau sudah meninggalkannya, kemudian terjadilah bukan bencana ya, peringatan itu untuk menunjukkan kepada kita, tuh lihat pada kelahi kan, nah itu dia. Ya kan, itu status dari kawan saya. Ada jasa temenin Pekalongan di ST. Ini di Radio Kota Batik ya, di FM 91,2 Radio Kota Batik. Terima kasih Pak Abbas di Comal ya, yang sudah gabung, dan saya tunggu respon dari Anda yang lainnya. Ditunggu di sini di 0855420912. Oke, saya akan kembali lagi setelah beberapa pesan yang mau melintas ini.